Hai, selamat datang di Friadis Channel. Oke, kali ini gue nggak lagi nge-reaction atau gue lagi nge-review dan sebagainya. Kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol story. Nah, ini lagi viral-viralnya di berita, yaitu soal Dennis Syariasta. Ya, sama lo tau sendiri sama Dewi Persik. Nah, sebenarnya gue pengen kulik aja nih. Sebenarnya ini Dennis ini sendiri tuh kenapa gitu. Kita pengen tahu nih personalnya tuh, entah apalah ya. Nah, kali ini gue gak sendirian, gue ditemenin sama tarot reader yang cantik banget, yaitu Madam Lizzy. Hai semuanya, aku dengan Madam Lizzy. Salam kenal semuanya bagi kalian yang mungkin baru tune in di channelnya Mas Vevo Friadi. Ingin perkenalkan diri aku namanya Madam Lizzy dan aku sendiri memang memiliki YouTube channel juga. Cuma untuk kali ini aku Kita collab ya? betul sedikit berbeda dari yang lain memang. Dan kebetulan aku berterima kasih banyak kepada Mas Vevo sendiri karena sudah mengundang aku di channelnya beliau, dan mungkin nanti kita akan sedikit ngobrol-ngobrol ya tentang apa yang sekarang ini lagi viral. Benar. Dan tanpa merasa mengurangi rasa hormatnya kami berdua kepada yang bersangkutan, kami di sini memang pure hanya ingin memberikan sebuah guidance sebenarnya. Yes. Lebih untuk dari aku, lebih kayak untuk menonton, dan ya sebenarnya sih lebih untuk menonton ke depannya agar Mbak Denisnya sendiri itu bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, seperti itu sih. Nah, sebelumnya tuh Madam Lizzy sudah apa di YouTube channelnya. Nah, kalau kalian mau lihat nanti di sini ada YouTube channel Madam Lizzy. Jangan lupa di subscribe. Apa Madam Lizzy coba? Jangan lupa di subscribe juga untuk kontennya Mas Vevo Friadi. Mohon maaf, Ada gangguan? selendangnya ini sendiri, ya Allah, maaf. Apa tuh Pak? Jadi jangan lupa untuk di subscribe juga untuk channelnya Mas Friadi. Nanti di situ kalian akan terus mendapatkan konten yang fun sih sebenarnya. Yes. Kalau untuk Mas Vevo, karena memang Mas Vevo lebih ke reaction ya, Benar. sama untuk Yes, ke review juga. Nah, untuk kali ini memang kita berdua lagi collab aja. Untuk kebetulan memang kita lagi mau berdiskusi Yes. tentang apa sih Lagi yang berita viral. besar juga ini. Nah, sebelumnya tuh Madam Lizzy udah bacain apa sih bacain dia tuh. Jadi sebenarnya aku udah melakukan review. Sebenarnya sih lebih ke reading sih, reading untuk yang bersangkutan ini. Sebenarnya kenapa sih, apa yang terjadi sama beliau ini sampai kok sampai punya dorongan segitu kuatnya, Yes. sampai beliau tuh kenapa kok bisa sampai ngelakuin hal ini, dan apa sih sebenarnya inti alasannya seperti apa, ya itu yang lagi aku kulik sekarang ini. Nah, spesifiknya gimana kalian bisa ke YouTube-nya Madam Lizzy. Nah, kali ini aku sekalian bertanya-tanya juga nih. Dari yang sudah dibacakan ini, aku pengen mengulang lagi mungkin di YouTube-nya aku. Sebenarnya gini, Madam Lizzy. Kan kita tahu ya permasalahannya apa si Dennis ini sama Dewi Persik atau yang dan sebagainya itu berat banget kayaknya ya. Itu sebenarnya si Dennisnya ini tuh personal itu seperti apa, kalau bisa tahu dari sini kira-kira kelihatan nggak? Kelihatan sebenarnya. Jadi Dennis itu sendiri sebenarnya terbawa sama gengsinya sih, sama gengsi dan egonya memang lumayan cukup besar di sini. Tapi kayak rasanya semua manusia memiliki kecenderungan sifat-sifat seperti itu ya. Jadi it's quite normal sebenarnya. Jadi tidak ada hal-hal yang aneh-aneh di sini. Hanya saja memang beliau itu amat sangat tergiur sekali sebenarnya untuk menjadi seseorang yang dicohor ya di sini ya, karena memang beliau menginginkan sebuah popularitas, tapi mungkin caranya berbeda, instan, lebih tepatnya seperti itu. Jadi dia kepengen banget untuk orang lain tuh untuk mengenal dia dengan secara cepat, dan mungkin mendapatkan hujatan-hujatan dari haters itu ya, mungkin dia pikir dengan itu dia bisa lebih cepat untuk bisa lebih cepat untuk menggapai ketenaran itu kan. Tapi padahal sebenarnya itu nanti akan menjadi bumerang untuk dirinya dia sendiri.
akhirnya nanti dia akan dia nanti akan banyak sekali nih permasalahan-permasalahan yang mungkin kemungkinan besar memang nantinya akan ada sama pautnya dengan hukum kedepannya ini seperti itu. Nah ini nanti dikala dia akan terpapar dengan hukum, ini nanti dia baru akan sadar gitu, dia baru akan menyadari bahwa ternyata yang selama ini dia lakukan itu salah, selama ini cara-caranya dia itu ternyata yang memang bukanlah sesuatu yang untuk dibanggakan, sama sekali tidak gitu. Makanya kenapa di sini di kartu yang sebelah ini ada The Hermit. The Hermit itu untuk lebih kayak kayak kita tuh untuk self reflect. Apa tuh self reflect itu? Self reflection itu seperti kayak menilai diri dalam diri kita lebih dalam lagi untuk mengetahui kekurangannya kita tuh apa sih, lalu apa sih yang bisa kita koreksi dari masa lalu. Nah ini yang nantinya Mbak Denise akan hadapi setelah dia terlepas dari pergumulannya ini nanti, permasalahan hukumnya ini gitu. Tapi yang aku lihat ke depannya Mbak Denise sendiri nanti dengan dia sadar, dengan dia adanya kesadaran itu, alhamdulillah ya, dan insya Allah nanti rezeki itu akan terbuka dengan sendirinya. Dia nanti akan mendapatkan hidayah yang begitu besarnya, ya itu yang paling penting. Jadi yang paling terpenting dari seorang manusia itu adalah belajar dari kesalahannya, benar-benar mendalami dirinya dia sendiri, mendalami pendalaman pendirian itu merupakan sesuatu proses yang lumayan cukup tough ya, karena di sini artinya dia harus bisa mendekatkan dirinya dia kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan jalur yang benar, tidak usah instan segala. Dia sebenarnya ada performa itu, hanya saja dia tuh belum sepenuhnya ingin meniti karir ini dengan baik. Itulah kenapa akhirnya dia melakukan hal yang instan. Dan sebenarnya it's not very necessary, karena kalau dibilang tampangnya ada, hanya saja dia memang ada beberapa kekurangan. Nah dari kekurangannya dia inilah dia merasa insecure sebenarnya. Insecurities ini juga bisa membunuh sebuah motivasi ya, dan itu pun juga bisa membutakan sebuah optimisme. Akhirnya dia mencarilah jalan keluarnya dengan cara instan ini, yang ternyata malah itu akan menjerumuskan dia ke hal yang lebih negatif lagi. Tapi insya Allah ya, ini kalau yang aku lihat ke depannya beliau malah lebih bagus lagi. Justru malah. Karena kenapa? Dengan nantinya setelah dia menemukan pergumulan ini, nanti dia akan mengkoreksi diri sih. Introspeksi diri lebih tepatnya, dia akan lebih introspeksi diri, dan alhamdulillah diijabah loh doanya beliau ini. Ya, semoga kita juga doainlah yang terbaik buat Denny sendiri. Nah kalau misalnya tadi barusan Madam sendiri bilang ini bakal berlanjut gak kira-kira permasalahan ini? Akan dan akan lebih memanas, bahkan nanti akan masuk ke ranah hukum. Dan mudah-mudahan nanti kedua belah pihak ataupun beberapa pihak ya, kita kan nggak tahu, ini kan yang baru ketahuan tuh baru satu pihak. Kita nggak tahu nanti apakah akan ada pihak-pihak yang lain yang nanti akan terjerumus di sini. Tapi yang jelas sih memang nanti Denise-nya ini nanti aku nggak tahu ya apakah dia akan masuk ke sel atau tidak. Tapi yang jelas di sini sih dengan adanya The Hermit ini, it seems kayaknya seperti itu, karena dia akan mengalami sebuah isolasi diri. Hermit itu adalah sebuah self reflect, tapi dia juga akan mengalami sebuah isolasi diri. Jadi ya bisa ya isolasi diri itu apa? Aku nggak mau terlalu gamblang, karena kan kita tidak tahu nanti kedepannya itu seperti apa. Bisa jadi keputusannya berbeda, bisa jadi ini pun nanti penafsiran kartuku pun juga nanti akan berubah juga sih. Gitu. Tapi apapun itu sebenarnya setelahnya itu lebih baik lah buat si Denny sendiri. Tentunya dan aku pun berharap Denise-nya pun juga mau berubah di sini ya. Bukan hanya sekedar siapa sih lu segala macam. Mohon maaf, saya nggak peduli jika Anda ingin memperlakukan itu ke saya, karena jujur di sini saya memang terpanggil secara alamiah ya, secara insting aja bahwa memang it seems that you needed help.
gitu. It seems that you need a help, you need some self reminder, mungkin ya dengan dari caranya saya ini. Tapi kalaupun misalkan nanti Mbak Denisnya tidak mau menanggapi pun juga it's okay, gitu loh. It's very fine, karena buat aku yang penting this message itu sudah tersalurkan. Pesan ini sudah saya sampaikan. Intinya niat kita baik di sini. Dan memang tidak di sini tidak untuk memanfaatkan pansos ya, atau benar. Apapun itu, karena terus terang kita juga nggak ada kita juga nggak ada ini juga ya. Kita tuh nggak ada, bukannya rugi, tapi kita juga nggak ada keuntungan sama sekali untuk melakukan readingan ini, karena jujur untuk melakukan readingan dan untuk menelusur ke seseorang itu sulit sekali. Karena tidak bisa seenak itu kita jump in, kita masuk ke dalam dirinya dia dan kita membaca orang tersebut tanpa adanya sebuah perizinan. Karena semuanya itu ada kode etik dalam dunia ini selalu ada namanya kode etik. Dan itu berat banget ya. Bukan main. Karena kita nggak tahu nanti kan setiap orang itu memiliki sebuah pegangan. Setelah mau kalian anggapnya itu mau kodam kayak mau korin kayak doesn't matter, karena yang memang realitanya setiap orang itu memiliki pendamping. Pendamping yang mungkin itu turun temurun dari leluhur, atau memang dia mencari, atau memang enggak, atau memang tidak sengaja satu sama lain energinya terconnect ya. Padahal dia tidak ada urusan sangkut pautnya dengan leluhur ini, tapi satu sama lain bisa bertemu, nah itu bisa menjadi pendamping juga. Seperti itu sih kondisinya gitu. Tapi kalau saya lihat tidak semuanya bisa saya beberkan di sini, karena memang ada perihal yang harus off the record gitu. Tapi untuk overall sih memang nanti Mbak Denisnya ke depan akan jauh lebih baik sih kalau saya lihat di sini. Tapi memang dia akan tetap di bidang entertain, hanya saja mungkin dengan jalurnya akan lebih berbeda. Jalurnya di sini lebih baik sih. Seperti itu. Ya, semoga lah segala sesuatunya yang ada permasalahan dengan Denis bisa terselesaikan dan setelahnya bisa baik lagi. Kira-kira ada pesan nggak buat Denisnya sendiri dari Madam? Kalau dari diri aku sendiri ya, kamu itu memiliki sebuah motivasi dan keinginannya dia memang sudah berkobar. Api semangatnya itu berkobar sekali. Emang ini banget ya, berapi-api dia memang. Berapi-api banget dan memang ingin banget untuk ke dunia entertain. Karena memang dia ingin sekali untuk mendapatkan approval itu. Dia memang ingin sekali untuk mendapatkan suatu pengakuan itu. Tapi salahnya hanya jalannya saja, caranya saja itu yang salah gitu ya. Karena saya yakin banget yang namanya sebuah pencapaian itu sudah pasti adanya proses. Dan proses itu tidak akan pernah berbohong. Seperti itu. Nah, kalau yang saya lihat di sini memang dia lagi berkobar, lagi berapi-api. Tapi dia lupa bahwa yang namanya kalau kita itu terlalu berapi-api, itu nanti akan panas. Panas dan pada akhirnya akan membakar diri kita sendiri. Bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita pun kita akan mengikut untuk membakar mereka. Membakar dalam artian ini cuma sekedar kayak konotasi ya. Dalam artian adalah kamu tuh bisa membawa orang terjerumus ke haluan yang salah gitu, ke jalan yang mungkin bisa bukan sesat ya, lebih kayak ke haluan yang kayak kamu tuh bikin orang, narik orang ke jalan yang salah sebenarnya gitu, yang tadinya dia mungkin nggak ada sangkut pautnya, ternyata dia dikait-kaitin kayak gitu, karena memang udah kebawa sama vibrasinya kamu gitu. Yang kalau aku tangkap nih, karena dengan instan ini ya sekali sesuatu yang instan kan tahu sendiri ya Madam ya, cepat naik, turunnya pun juga cepat sekali gitu. Tapi apapun itu setelahnya mungkin bisa lebih baik ya, kita doain aja lah ya. Nah, sekali lagi kita doain lagi yang terbaik buat si Denisnya, semoga semua terselesaikan dan setelah itu bisa membaik lagi. Udah itu aja sih dari aku untuk konten kali ini, udah cukup lah ya. Cukup kok, karena kalau terlalu detail ntar ada yang meringis. Saya lebih baik saya off the record ya, karena memang gak semuanya bisa dibuka. Karena sebelumnya yang di channel Madam udah
Yang sebelumnya sudah dibuka dan memang kebetulan kameramennya pun ada sedikit tidak mengenakan di dalamnya, dan memang ya sudahlah ya, yang namanya juga kita kan nggak sengaja harus membuka, dan itu pun kita belum meminta izin memang sebenarnya kepada yang bersangkutan. Jadi saja ini aku mencoba untuk bernegosiasi ulang dulu dengan pegangannya dia. Ya alhamdulillah ya, diberikan kelancaran pada intinya. Sudah diberikan kelancaran dan sudah kebaca semuanya, bahkan sudah menemukan sebuah solusi yang terbaik buat dia itu harusnya seperti apa. Karena memang jujur Mbak Deni sendiri ini dia mengalami banyak sekali trauma dalam kehidupannya. Ini masa lalu. Banyak sekali hal-hal yang dia merasa ini beban ya, beban of once ini merupakan masa lalunya dia. Bebannya dia itu secara emosional dan batin itu kena banget di sini. Dan makanya dia itu kenapa dia menutupi semua kekurangan dia itu dengan cara seperti ini. Oh, itu yang tadi barusan Madam bilang, insecure itu? Yes, itu bisa membunuh motivasi diri sendiri. Seperti itu. Dengan kita insecure, kita terkadang ada yang bisa menyikapinya dengan baik, tapi ada juga yang menyikapinya dengan mundur atau maju tapi nerobos. Dan nggak tahu tuh, kayak orang kacau gitu ya. Seperti kayak orang yang tidak terarah. Yang terarah. Seperti itu. Nah, sekarang posisinya Mbak Denis tuh seperti itu. Dia pengen popularitas. Dia ingin itu, dan dia ingin sekali memang untuk meranah di dunia entertain. Tapi sayangnya hanya salah jalan aja sih sebenarnya. Itu aja sih yang kalau saya lihat ya, tidak ada yang lebih, dan memang untungnya ke depannya nanti Mbak Denisnya pun sendiri dia bisa menghandle-nya dengan baik sih. Dan bisa jauh lebih baik dari sekarang ya pasti ya. Tentunya, karena kita sebagai manusia itu harus terus-menerus developing, harus terus-menerus progressing. Karena kalau misalkan kita tidak progress, kita hanya stay di situ saja, stagnan, mau dibawa kemana itu hidup. Yes, benar. Itu pesan juga buat kalian. Pelan-pelan tapi pasti aja. Yang namanya proses itu tidak pernah berbohong. Benar. Jadi kalaupun misalkan sekarang ada beberapa dari kalian yang merasa hidup saya itu nggak jalan-jalan Madam, ya coba koreksi diri sendiri. Ada nggak sesuatu yang di dalam diri kalian yang masih kekurangan? Nah kalau misalkan ada yang kurang, ya kalian belajar terus. Karena yang namanya selama kita hidup, selama kita masih menghirup udara nih, kita akan terus belajar setiap harinya. Bukan hanya setiap tahun, but every day you will learn something. Dan itu yang nanti akan menjadi bekal hidup kamu ke depan. Seperti itu. Aduh, banyak banget ya yang dapat kita dapat pelajaran dari Madam sendiri, dan permasalahan ini kita bisa tangkap lah. Dan kita mungkin bisa tarik yang positifnya untuk kita belajar untuk diri sendiri yang pasti ya. Oke, itu aja pesan-pesannya dari ya, Madam. Itu saja pesan-pesan dari saya, dan hopefully ya, mudah-mudahan nggak cuma hanya untuk dari Mbak Denisnya aja di sini, tapi saya berharap saya pun bisa memberikan pesan-pesan yang cukup positif untuk bagi para viewers lainnya, terutama untuk bagi para audiensnya Mas Kevo. Di sini kalian nanti bisa belajar banyak. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Madam. Sama-sama. Banyak banget yang Terima kita kasih. ambil untuk masalah ini, dan kita bisa pelajari. Oke, terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini, dan jangan lupa untuk support terus. Oh ya, jangan lupa juga ke YouTube channelnya Madam, nanti bisa dicantumin di sini. Terima ya. kasih. Dan jangan lupa subscribe dan like. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Bye.